Saudara tahu semua bahwa 10 tahun ke depan Cina itu akan menguasai ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan, dan itu juga ada dampak pengaruh kuliner juga. Nah, kuliner yang selalu berbau Chinese food ya, itu akan dikuasai Cina. Nah, 10 tahun ke depan, koki-koki Chinese akan datang ke Indonesia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi kali ini Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni ini sedang mengadakan diskusi, ya tepatnya di Bali, bersama dengan Pendeta Yonas, yaitu dari Yefta Ministry, dan juga salah seorang chef di Bali. Nah, beliau itu sedang membahas tentang perekonomian Indonesia khususnya, ya. Bagaimana ke depannya, apalagi katanya desas-desusnya 10 tahun ke depan katanya Indonesia bakal dikuasai oleh Cina. Dan di sini Pak Dotoni atau Pastor Dotoni mengungkapkan atau memberitahukan kepada kita semua bagaimana caranya agar usaha yang kita jalankan, agar perekonomian negara ini tidak seutuhnya, tidak semuanya dikuasai oleh Cina. Dan juga apa saja harus kita lakukan untuk menghadapi resesi di tahun depan 2025 tentunya. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mulai videonya, mari kita awali video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik terhadap kehidupan kami. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami ya Bapak, sertai kami apapun yang kami perbuat, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, lindungi kami, sertai kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat yang kemuliaan, sebelum kita lihat videonya, di sini saya akan sharingkan suatu buah ayat dari firman Tuhan untuk kita semua, dan kiranya ayat ini bisa menguatkan keimanan kita tentunya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita buka bersama-sama di Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur tentunya. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, apapun yang kita katakan, selalu diawali dengan Tuhan Yesus. Agar apa yang kita lakukan itu menjadi berkat. Apa yang kita lakukan itu berimbas baik kepada kehidupan kita tentunya. Menjadi kebaikan untuk kehidupan kita. Baiklah sahabat yang kemuliaan, kita akan tonton apa sih yang sedang dibahas oleh Pastor Dotoni bersama Yefta Ministry dan juga salah seorang chef di Bali. Dan jangan lupa sebelumnya, dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, selamat menyaksikan. Ya, shalom, selamat siang. Siang ini saya bersama Pak Dotoni, juga Chevron. Ada di Kedonganan, Bali. Sudah ada pasar ikan yang fresh, dan kita mulai makan siang ini. Nah, siang ini kita punya kesempatan luar biasa untuk bincang-bincang dengan Pak Dotoni. Apa Pak kira-kira yang kita berbincang siang hari ini Pak? Ini karena tempat makan, ya. Ini adalah chef. Jadi perlu saudara tahu semua bahwa 10 tahun ke depan Cina itu akan menguasai ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan. Dan itu juga ada dampak pengaruh kuliner juga. Nah, kuliner yang selalu berbau Chinese food. Ya, itu akan dikuasai Cina. 10 tahun ke depan.
koki-koki Chinese akan datang ke Indonesia. Wow. Dan itu adalah persaingan yang sangat susah untuk restoran-restoran di Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghadapi 10 tahun ke depan pada Cina menguasai ekonomi Indonesia? Kulinernya harus apa? Harus kuliner ciri khas Indonesia. Itu harus pertanyaan. Itu. Kedua, rempah-rempah. Nah, sekarang chefnya akan berbicara. Ya, mungkin bisa kasih gambaran atau masukan, chef, tentang kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia kan kompleks banget. Ya, terkadang untuk kita kan lahir di berbagai daerah yang berbeda. Ya. Betul. Ada Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Cuman memang ada satu fundamental yang harus tahu pada saat masak, pada saat kita mau memutuskan menjadi tukang masak. Oke. Itu fundamental di mana mengelola rempah-rempah itu sendiri. Oke. Jadi pada saat kita bisa menguasai titik-titik dasar pengelolaan rempah, saya rasa untuk bisa belajar daerah masakan daerah itu akan lebih mudah. Oh, jadi lebih ke dasarnya. Dasarnya dulu ya, rempahnya dulu, bahan dasarnya dulu. Ya. Itu yang paling utama, penting. Paling utama dan paling tahu karakter. Jadi pengenalan rempah itu adalah dasar untuk menentukan masakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bisa mungkin dipelajari lagi dari karakter daerahnya masing-masing, apakah pegunungan, apakah laut. Bisa contoh kalau karakternya daerah pegunungan gimana sih? Kalau pegunungan dia kan lebih dari daging. Jadi otomatis bumbu untuk daging itu akan kurang lebih harus dimodifikasi pada saat untuk daerah di pantai. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi bumbu-bumbu juga punya fungsional masing-masing. Ya, ada pahitnya, manisnya, asamnya. Itu juga perlu dipelajari. Dan setiap daerah itu berbeda ya? Berbeda. Apalagi Indonesia satu pulau. Jadi kita chef-chef muda generasi berikutnya harus memfokuskan makanan-makanan ciri khas Indonesia Nusantara dan dasarnya adalah rempah-rempah dan pengenalan itu harus nomor 1. Banyak yang bertanya sama saya nih Jonas untuk tahun depan tentang emas dan tentang dolar. Saat ini kalau kita perhatikan banyak sekali isu tentang nanti akan menggeser mata uang US dollar. Perlu kita tahu secara makroekonomi dunia. Kita bicara makroekonomi dunia. Untuk menggeser mata uang dolar itu tidak bisa tahun ini. Itu perlu waktu 25 tahun. Panjang. Alasannya kenapa? Karena cadangan emas terbesar di dunia itu adalah Amerika. Nah, Amerika kenapa mendapat cadangan emas terbesar di dunia? Perlu kita belajar dari sejarah. Belanda menjajah Indonesia. Emasnya Indonesia dibawa ke Belanda. Betul. Belanda dipanci sama Jerman. Otomatis emasnya dibawa Jerman. Jerman kalah sama Amerika, emasnya dibawa Amerika. Termasuk Irak, termasuk berbagai negara. Itu semua cadangan emasnya itu adalah dari rampasan perang dunia kedua. Maka Amerika itu cadangan emas terbesar di dunia. Pertama, Amerika. Kedua, kenapa pound sterling Inggris mata uangnya itu kuat? Karena Inggris dulu menjajah berapa kerajaan, berapa negara, dan otomatis emasnya dibawa ke Inggris. Maka Inggris punya cadangan emas. Australia juga ada cadangan emas. Nah, jadi ingat, negara-negara ini yang punya cadangan emas ini akan mengerek emas dengan harga supaya naik. Maka emasnya akan naik karena cadangan emas terbesar dunia adalah Amerika untuk menaikkan US dollar. Nah, jadi apakah bisa menggeserkan US dollar dari muka bumi ini? Tidak bisa. Itu perlu waktu 25 tahun. Karena untuk menjadi mata uang dunia harus negara demokrasi, negara terbuka. Kedua, angkatan perang yang kuat. Ketiga, sumber daya alam yang kuat.
Dan ingat, sistem yang sudah terkontrol atau apa lagi, dan itu ada di Amerika. Jadi kalau ditanya investasi apa untuk tahun depan menghadapi resesi, ini ada dua, emas dan US dollar. Emas dan US dollar. Jadi dasarnya apa? Ingat, Irak ya dijajah sama siapa? Saddam Hussein kalah perang sama siapa? Ya. Amerika. Emasnya dibawa kemana? Amerika. Belanda diinvasi sama apa? Sama Jerman. Jerman kalah, emasnya dibawa kemana? Amerika. Jadi untuk menggeser dolar dari mata uang dunia itu tidak bisa. Dan itu perlu waktu 25 tahun. 25 tahun. Nah, prediksi saya dalam waktu dekat emas akan 1,5 juta per gram. Ini konten kon kok enek, Cuk. Saiki gue lagi rame boikot. 1,5 juta. 1,5 juta ya? Berapa tahun kemudian 2 juta? Oh, Karena apa? Karena ingat, dengan harga naiknya emas memperkuat dolar di mata uang dunia. jadi kemungkinan emas akan naik lagi Pak ya? Emas akan naik. Bisa turun, bisa naik. Tapi yang jelas berapa tahun lagi emas akan 2 juta per gram. Karena ingat, cadangan emas terbesar di dunia ada di Amerika. Bank dunia ada di mana? Amerika. Karena cadangan emas terbesar di mana? Amerika. Itu dasar untuk mencetak uang apa? Cadangan emas. Namanya Caltera. Ya, jadi nggak mudah ya untuk menggeser mata uang dolar itu nggak mudah. Ingat, kenapa poster ini kuat? Kan emasnya ada. Emasnya dapat dari mana? Negara-negara jajahan waktu itu. Rampasan perang. Oke, Pak. Jepang kalah, emasnya dibawa kemana? Amerika. Masuk ya ke Amerika, Pak. Enak, Cuk. Kan yang takluk pasti harus menyerahin. Sini dijajah sini, dari sini masuknya ke Amerika. Indonesia dijajah Belanda. Belanda dibawa kemana? Jerman. Jerman dibawa Masuk Amerika. Nah, oke. Oke. Wah, jadi luar biasa ya. Ini. Jadi ingat, 10 tahun ke depan yang bertahan adalah salah satu bisnis kuliner. Dan kuliner pun bukan restoran Chinese food, tapi ciri khas Indonesia. Jadi perjuangan di Indonesia. Dan termasuk kopi itu bertahan seterusnya, karena itu diproduksi ciri khas Indonesia. Jadi yang bisnis kopi semua happy. Oke. Ya, bagaimana, Chef? Menarik Pak, karena berhubungan ya antara makanan dan ekonomi. Dan ekonomi. Salut buat pandangan yang menggerakkan. Kalau ada kuliner itu menjadi inspirasi buat kami Pak. Oke. Itu bisa. Jadi chef-chef muda sekarang harus apa? Memperkuat pengetahuan masakan ciri khas Indonesia. Jangan Chinese food saja, karena nanti 10 tahun lagi kokinya datang. Sekarang jadi cukup? Oke? Ya, oke. Kita set ini guys. Oke. Sahabat Ntar Kemuliaan, itulah tadi apa yang telah dibahas oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni bersama Yefta Ministry dan juga salah seorang chef di Bali ya. Dan kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik tentunya. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan kelas Zoom yaitu di Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Ntar Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik dalam kehidupan kami. Kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Berkati kami semua yang telah mendengar video ini, berkati kami semua yang sudah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain waktu dan saya beruntuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.